Senapan angin terbukti juga bisa merenggut nyawa manusia. Inilah yang menimpa Idam Holik, warga Dusun Rondo Kuning, RT 7 RW 4 Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Pria 30 tahun itu tewas tertembak senapan angin milik juragannya, Daud Patriono Immanuel, 50 tahun, warga Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 7 April 2022 sekitar pukul 12.45 di Dusun Sukun, Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Menurut Kapolsek Maron Ibtu Samiran, peristiwa itu terjadi saat Daud Patriono latihan menembak di area persawahan Dusun Sukun. Sasaran tembaknya berupa kardus yang ditempelkan di pohon kelapa. Setelah berulang kali tembakan mengenai sasaran, tiba-tiba kardus sasaran jatuh. Lalu Idam Holik mengembalikan kardus sasaran yang jatuh itu ke tempat semula. Saat Idam hendak kembali tetapi posisinya masih di dekat kardus sasaran, ia terkena peluru nyasar. Peluru senapan angin itu mengenai dada sebelah kanan Idam Holik. Menurut Ibtu Samiran, saat itu posisi Daud Patriono dengan kardus sasaran sekitar 60 meter. Setelah insiden itu, Daud Patriono langsung membawa Idam Holik ke Puskesmas Condong sembari menghubungi Polsek Maron. Namun nahas nyawa Idam Holik tidak tertolong. Idam menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan menuju Puskesmas. Akhirnya jenazah Idam Holik langsung dibawa ke RSUD Waluyo Kraksaan dengan mobil ambulans. Sedangkan pelaku yaitu Daud Patriono diamankan polisi. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar jam 12.45 tepatnya di Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo telah terjadi tindak pidana karena salahnya tidak sengaja mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Nah, perkara tersebut yang terjadi yaitu tersangka Daud Patrio melakukan latihan menembak di persawaan. Nah, yang pada waktu itu korban bagian menata sasaran tembak ditempelkan di pohon kelapa yang jaraknya kurang lebih 60 meter dari tempat tersangka berdiri. Nah, pada saat tembakan beberapa kali mengenai sasaran, ada sasaran yang jatuh. Akhirnya korban membenahi sasaran. Kurang hati-hatinya tersangka mengarahkan tembakan. Nah, akhirnya meletus mengenai korban yang saat itu menata sasaran tembak di persawaan, sehingga korban dibawa ke Puskesmas Condong. Pada saat perjalanan mengembuskan nafas terakhir atau meninggal dunia. Lanjut saya rujuk ke Rumah Sakit Waluyo Jati Kraksaan, koordinasi sama Kasat Reskrim, petunjuk dari Kasat Reskrim Pak Kapolres bahwa kasus ini dilimpahkan ke Polres. Saat ini kita lakukan otopsi dengan menghadirkan forensik dari Polda Jatim guna menemukan alat bukti untuk mengetahui penyebab daripada kematian si korban. Kakak kandung korban, Nurul Fadilah 31 tahun, mendapat kabar bahwa adiknya meninggal dunia sekitar pukul 13.30. Tetapi kabar awal yang ia terima menyebutkan bahwa Idam bukan tertembak, melainkan kecelakaan. Karena itu Nurul kaget ketika sampai di rumah sakit ternyata Idam sudah meninggal dunia. Menurut Nurul, Idam sudah sekitar 1 tahun bekerja dengan Daud. Idam merupakan salah satu karyawan kepercayaan Daud karena rajin dan menurut. Itu yang membuat Daud senang mengajak Idam berburu hewan. Saya tidak tahu, cuma saya ditelepon tadi katanya kecelakaan. Pas saya nyampe di lapangan Maron itu, tidak tahunya, infonya dari warga Bulang itu adik saya sudah meninggal. Saya tidak tahu kronologinya kayak apa. Meninggalnya di rumah sakit atau di Puskesmas tadi, Pak? Kata saksi tadi ada di Puskesmas Condong. Oh, ada di mana?
Berarti sampean langsung ke sini ya, ke Puskesmas Condong dulu atau seperti apa? Enggak, nyampe di lapangan itu tahu WA warga Bulang itu kalau menginfokan kalau adik saya sudah meninggal, jadinya balik saya ke sini. Oh, jadi langsung ke sini, Pak. Ini adik nomor berapa, Pak? Nomor 2, Oke, mungkin harapan, Mbak, kepada pihak kepolisian atau seperti apa agar bisa mengungkap kejadian ini, Mbak? ya tanggapan saya itu apa ya, pokoknya diteliti aja ya. Proses hukum Proses gitu ya ya. menurut proses hukumnya wes ya, kayak apa saya ada lagunya buat adik saya itu loh, biar adil gitu. Berarti tetap diotopsi, Mbak ya. Mau divisum wes. Biar ada efek jerah juga Biar ke ada pelaku jerah begitu ya. pelaku, biar lebih hati-hati lagi dan tidak menyepelekan Oke. kalau main senjata kayak gitu lagi. Ini hubungan pelaku dengan korban ini seperti apa, Pak? Dengan adik jenengan? Hubungan. Bosnya itu, Oh, bosnya ya. iya. Sudah Tapi lama itu ya. tenaga kerjanya udah lama kerjanya itu. Kira-kira berapa tahun? Perkiraan 1 tahunan. 1 tahun ya. Dari pantauan Tada Today TV sampai Kamis sekitar pukul 18.00, pihak keluarga dan Polsek Maron masih menunggu kedatangan tim forensik dari Polda Jawa Timur. Sebab RSUD Waluyo Jati Kraksaan hanya mempunyai tim visum luar, tidak memiliki kemampuan melakukan autopsi bagian dalam. Humas RSUD Waluyo Jati Sugianto membenarkan itu. Menurutnya jika pihak keluarga tetap meminta untuk dilakukan autopsi, RSUD akan meminta kepada Polres Probolinggo. Sedangkan untuk tempatnya bisa difasilitasi RSUD. Namun RSUD berusaha agar segera dapat melakukan pemeriksaan autopsi. Apalagi saat ini RSUD Waluyo Jati Kraksaan masuk kelas B. Terkait dengan kewenangan otopsi untuk otopsi dalam, kami memang belum punya dokter forensik, sehingga kalau nanti dari pihak kepolisian tetap minta dari otopsi dalam, ya kita minta difasilitasi oleh pihak dari kepolisian. Tapi kalau otopsi luar, kami bisa melakukan. Itu memang ada kewenangan mana yang boleh melakukan otopsi dalam dan mana yang boleh otopsi luar. Itu Mas. Artinya nanti tenaganya dari pihak kepolisian ya Pak? Ya, dari nanti forensik biar ditayangkan dari kepolisian, terserah dari mana yang mendatangkan. Kalau kami memfasilitasi tempatnya dari sini. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.